Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Suprihatin dengan nomor NIM 205210059, Syafia Nur Aini dengan nomor NIM 205210060, dan Umi Solih Hidayah dengan NIM 205210061. Kami akan presentasikan tentang peradilan pidana anak di beberapa negara untuk memenuhi tugas mata kuliah, pemenuhan hak, dan perlindungan anak. Dengan dosen pengampu, Ibu Yuli Salis Hijriani, MPD. Mari kita simak bersama-sama. Peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak pada dasarnya untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Dalam menjatuhkan pidana atau tindakan, hakim harus memperhatikan berat ringannya tindakan pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, orang tua atau wali atau orang tua asuhnya, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya di sini sebelumnya akan menjelaskan mengenai pengertian apa itu peradilan. Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan menerbitkan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh atau kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Pengaturan ancaman pidana dalam praktik seringkali menimbulkan permasalahan terutama berkaitan dengan persoalan disparitas pidana atau biasa disebut sebagai disparity of sentencing. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM. Selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Baik, selanjutnya mengenai peradilan pidana anak di Indonesia. Undang-Undang Peradilan Anak antara lain ditunjukkan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas. Karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak di masa yang akan datang. Sebagai bagian dari proses peradilan, maka proses pemidanaan tentu tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana atau hukum pidana positif saja, tetapi harus memperhatikan rambu-rambu penegakan hukum dan keadilan dalam sistem hukum nasional. Rambu-rambu yang dimaksud cukup banyak kita jumpai dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, antara lain menyatakan yang pertama, Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 1945 Amandemen kedua. Yang kedua ada Pasal 28D
Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua. Yang ketiga, Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang 1945 Amandemen Ketiga. Selanjutnya yang keempat ada Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Selanjutnya yang kelima ada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Selanjutnya nomor 6 Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Selanjutnya yang ketujuh ada Pasal 25 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Selanjutnya yang terakhir atau yang kedelapan ada Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Peradilan pidana anak di negara Belanda. Undang-Undang Hukum Belanda diatur dalam Bab 7a KUHP Belanda, meliputi Pasal 77 tentang batas-batas umur saat tindak pidana serta pemberlakuannya. Poin pertama yaitu Pasal 77a, bahwa ada beberapa pasal yang tidak dapat diterapkan pada seorang anak yang berumur 12 tahun sampai sebelum umur 18 tahun. Pasal-pasal tersebut yaitu A. Pasal 9 ayat 1 tentang jenis-jenis pidana, B. Pasal 10 sampai pasal 22 tentang aturan pidana, C. Pasal 24C tentang pembayaran denda cicilan, D. Pasal 37 sampai pasal 38 tentang penempatan di rumah sakit jiwa, E. Pasal 44 tentang pemberatan pidana karena jabatan. Poin yang kedua yaitu Pasal 77H. Kejahatan sama dengan kurungan atau denda. Pelanggaran sama dengan denda. Jika melakukan kejahatan, maka tindak pidananya berupa kurungan atau denda. Melakukan pelanggaran, tindak pidananya berupa denda. Hal tersebut dapat menjadi ringan, salah satunya dengan cara mengikuti pelatihan, dan dapat juga menjadi pidana tambahan berupa pencabutan SIM. Poin ketiga yaitu Pasal 77I, bahwa kurungan anak usia kurang dari 16 tahun minimal 1 hari, maksimal 12 bulan pada kasus kejahatan. Yang selanjutnya yaitu peradilan pidana anak di negara Yugoslavia. Sanksi pidana dalam hukum pidana Yugoslavia sama dengan di negara Belanda, yang juga diatur dalam KUHP Yugoslavia dalam bab khusus. 1. Pasal 65, bahwa tindak pidana tidak dapat dilakukan jika kurang dari 14 tahun, baik berupa tindakan edukatif ataupun tindakan keamanan. 2. Pasal 79D, bahwa penetapan pidana tidak boleh kurang dari 1 tahun, tidak boleh lebih dari 10 tahun, dan tidak boleh ditunda. Hal tersebut berlaku pada pidana penjara dalam lembaga khusus, yang dimana mereka dapat berada di sana sampai usia 23 tahun. 3. Pasal 79I, bahwa tindak pidana dapat diadili sebelum usia 21 tahun dan apabila pidana lebih dari 5 tahun yang ditetapkan untuknya. Yang terakhir yaitu peradilan pidana anak di negara Jepang. Jepang merupakan salah satu negara yang diakui paling aman di dunia. Selepas hal itu, mengenai peradilan pidana anak di Jepang, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Anak Nomor 168 Tahun 1948,
bahwa kategori anak adalah mereka yang berumur kurang dari 20 tahun. Anak sebagai pelaku kenakalan digolongkan menjadi 3 kriteria. Kriteria pertama, anak pelaku kejahatan, yaitu anak yang berumur di atas 14 tahun sampai 20 tahun yang melakukan kejahatan. Kriteria kedua, anak pelanggar hukum, yaitu anak yang belum mencapai umur 14 tahun yang melakukan kejahatan. Yang ketiga, anak predeliguen, yaitu anak yang mempunyai salah satu kecenderungan sifat yang dipandang akan melakukan kejahatan atau perbuatan pelanggaran hukum. Penetapan hukum terletak pada batas usia sebelum 14 tahun dan setelah 14 tahun. Anak yang berusia kurang dari 14 tahun, jika melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum, akan diserahkan ke pusat bimbingan anak. Hal tersebut berdasarkan dalam pasal 41 UHP Jepang tahun 1907. Menurut UUA Jepang, anak yang melakukan kejahatan penanganannya disebut prosedur perlindungan. Sekian dari kami, kelompok 9. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Jika ada yang ingin menambahi, menanggapi, ataupun bertanya, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.